Halo guys, kalian udah pada tahu belum? Perempuan dari tanah Batak dikenal memiliki semangat juang, disiplin tinggi, serta keberanian untuk menembus batas-batas sosial dan profesional. Di tengah institusi pertahanan dan keamanan yang selama ini didominasi oleh kaum pria, sejumlah perempuan Batak mampu tampil sebagai pelopor, menorehkan sejarah, dan membawa perubahan. Nah, tak hanya menjadi simbol ketegasan dan dedikasi, para jenderal wanita Batak ini juga mencerminkan kemajuan perempuan Indonesia dalam sektor militer dan kepolisian. Hingga tahun 2025, terdapat 4 tokoh utama perempuan berdarah Batak yang telah mencapai pangkat jenderal dan menempati posisi strategis di TNI dan juga Polri, baik dalam tugas aktif maupun setelah purna tugas. Mari langsung kita bahas. Sosok pertama yang patut disebut adalah Irjen Pol Purnawirawan Ibu Basaria Panjaitan. Wanita Batak pertama yang menorehkan sejarah di Polri sebagai polisi wanita pertama yang meraih pangkat Inspektur Jenderal Bintang 2. Lahir di Pemantang Siantar dan lulusan Sepamil Sukwan Polri pada tahun 1984, Ibu Basaria dikenal luas saat menjabat sebagai Wali Kota Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019. Sebelumnya, ia telah menduduki berbagai jabatan strategis di Polri seperti Kepala Biro Logistik dan Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dengan latar pendidikan sarjana hukum dan magister hukum ekonomi dari Universitas Indonesia, Ibu Basaria menjadi simbol integritas dan anti korupsi yang sangat disegani. Masa jabatan terakhirnya sebagai komisioner KPK menjadi penutup karirnya yang gemilang di ranah hukum dan keamanan sosial. Tokoh berikut lain sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2017 hingga 2018. Ia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor hukum dari Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Tama Ulinta Tarigan. Perempuan asal Karo yang sukses berkarir sebagai hakim militer dan mencapai posisi puncak sebagai Hakim Agung, jabatan yang masih ia emban hingga tahun 2025. Dr. Tama adalah wanita pertama dalam sejarah Indonesia yang menjabat sebagai Hakim Agung dari kalangan militer. Ia memulai karir sebagai hakim militer pada tahun 1993 dan pernah memimpin sebagai pengadilan militer di Medan, Palembang, dan Jakarta. Termasuk menjabat sebagai wakil kepala pengadilan militer utama. Pendidikan hukumnya sangat solid. Ia menyandang gelar sarjana hukum dan magister kenotariatan dari USU serta meraih gelar doktor hukum dari Universitas Trisakti. Dengan kiprah selama lebih dari 30 tahun di peradilan militer, Dr. Tama adalah sosok pelopor perempuan dalam sistem keadilan internal militer Indonesia.
Nah, yang terakhir, hadir pula Brigjen TNI Purnawirawan Bu Teti Melina Lubis. Perempuan berdarah Mandailing dari Sumatera Utara yang dikenal sebagai perwira hukum tangguh di lingkungan TNI AD. Ia menjabat sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat atau Dirkupmat periode 2020 hingga 2023 dan menjadi wanita kedua dalam sejarah TNI AD yang menduduki posisi tersebut. Bu Teti sebelumnya juga pernah menjadi Komandan Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI AD dan staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat hingga masa pensiunnya pada Maret 2024. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jambi dan magister hukum dari STHM serta gelar doktor hukum dari Universitas Jayabaya. Dalam karir militernya, ia tak hanya menjalankan peran strategis di bidang hukum, tetapi juga menjadi pembina dan panutan bagi para jurid wanita di lingkungan TNI. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan? Jadi, keempat tokoh ini adalah bukti nyata bahwa perempuan Batak tak hanya mampu bersaing di level nasional, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam struktur keamanan negara. Mereka menunjukkan bahwa keberhasilan tak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kerja keras, kompetensi, dan komitmen terhadap tugas negara. Dengan pencapaian mereka, para jenderal wanita dari tanah Batak telah membuka jalan bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani bermimpi dan berjuang di bidang pertahanan, hukum, dan kepemimpinan. Mereka bukan hanya kebanggaan bagi Sumatera Utara, tetapi juga inspirasi bagi bangsa Indonesia. Nah, informasinya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.